Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Nur Diatul ya, berarti lebih baik mengamalkan amalan pengasihan sendiri ya, daripada ahlinya. Saya kira bisa dijalankan dulu misalnya oleh ustadz ya, itu tidak sekali diamalkan gitu sambil diri saya fokus. Nggak bisa gitu loh ya. Kalaupun Anda mengamalkan amalan pengasihan, terus orang lain juga mengamalkan amalan pengasihan dengan tujuan yang sama, walaupun itu niatnya untuk diri Anda, itu energinya akan benturan. Ya, kita tahu sendiri ya, kita mengamalkan amalan pengasihan. Ya, misalkan saya mengamalkan amalan pengasihan, surat Yusuf, saya tujukan kepada target. Ya, amalan satu. Amalan kedua, saya mengamalkan surat Al-Imran ayat 9. Saya tujukan juga kepada target. Yang ketiga, saya mengamalkan surat Toha 39. Tak amalkan juga. Saya tujukan kepada target. Jadi tiga amalan, satu target. Ini pun juga ada resiko ya. Gesekan energi itu akan ada gitu loh. Apalagi ini dilakukan oleh orang lain. Ya, paham ya? Makanya ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya sebaiknya kita lakukan sendiri. Ya. Sebaiknya satu amalan. Nah itu loh. Jangan banyak amalan ya, satu amalan, tapi dilipat gandakan jumlahnya. Ya, jenis amalannya itu loh satu. Misalkan surat Yusuf ayat 4, ya sudah surat Yusuf ayat 4. Itu saja yang kita amalkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk meminimalisir ya. Untuk meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika mengamalkan amalan pengasihan ya, kalau misalkan Anda menggunakan jasa orang, ya sudah orang itu saja. Nggak usah pakai Anda yang neruskan gitu loh ya. Nanti kalau sudah berhasil ya, Anda harus mempelajari gitu loh ya, bagaimana pola energi dari orang tersebut. Nah, ini kan 2 kali kerja ya. Supaya Anda bisa mempertahankan ya. Kalau enggak ya Anda harus bolak-balik kepada orang tersebut, kasih uang. Ya, siapa yang mau mengamalkan amalan pengasihan ya? Ya. Ya, siapa yang mau? Misalkan saya mengamalkan amalan pengasihan untuk Anda. Saya tidak mungkin mau. Loh, ya. Walaupun Anda bayar berapapun tidak mungkin mau saya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika saya katakanlah membantu Anda, ya, terus Anda salah gunakan, apa ya, saya tidak dosa gitu loh ya. Beda dengan memberikan pemahaman ilmu semacam ini, beda ya. Ya, memberikan pemahaman ilmu semacam ini kan beda. Ilmu itu harus disebarluaskan ya. Ilmu itu supaya bisa manfaat harus disebarluaskan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi ketika kita ini mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu sebaiknya kita lakukan sendiri ya. Sebaiknya kita lakukan sendiri. Karena apa? Kita tahu polanya gitu loh ya. Pola dari amalan pengasihan itu ya. Pola ini kaitannya dengan reaksinya ya, kaitannya dengan hambatannya, kaitannya dengan kendalanya, dan banyak sekali gitu ya. Ya.
Nah, ketika Anda paham secara totalitas, ini akan membantu Anda ya untuk mempertahankan ya energi dari amalan pengasihan itu. Ya. Terus juga menanggapi komentar saudara kita. Kaitannya dengan perbuatan apa yang bisa membuat amalan pengasihan itu luntur, ya. Amalan pengasihan ini kan doa, ya. Amalan pengasihan ini kan doa. Ya. Jadi coba berpikir positif, ya. Apa yang membuat doamu itu tidak terkabul? Apa yang membuat doamu itu katakanlah tidak bisa berhasil? Ya, paham ya? Misalkan Anda tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ini juga bisa menurunkan energi Anda. Anda makan makanan yang haram, ini juga bisa menurunkan energi Anda. Ya. Anda melihat film porno misalkan, ini juga bisa menurunkan energi Anda. Ya pada intinya kalau disimpulkan ya, yang bisa menurunkan energi pengasihan kita itu adalah kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu tidak hanya soal seks ya, soal amarah, soal benci, soal dendam, soal rindu. Keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu duniawi itulah, itu yang harus dikendalikan. Ya, paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi banyak sekali ya faktor yang katakanlah bisa menurunkan energi amalan pengasihan itu banyak sekali. Contoh ini juga ini sama ya pertanyaannya. Izin bertanya, kita punya target namun kita tidak menutup hati untuk orang lain, apakah boleh? Ya, lah ini sama saja ya. Sama saja Anda ini membuka jalan pintas ya. Anda sudah visualisasi kepada target si A. Terus Anda masih berharap ada si B, si C, si D. Maka energi amalan pengasihanmu tidak akan sampai kepada target. Akan menyebar kemana-mana. Ya, boleh saja. Ya. Berarti apa? Anda tidak bisa mengendalikan nafsu Anda. Ini contoh nyata. Orang tidak bisa mengendalikan nafsu ya seperti ini. Tidak akan pernah berhasil. Ya. Kenapa? Karena di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam